Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Pemirsa TVRI Jawa Timur, apa kabar? Senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini saya Reza Tahir hadir untuk Anda di Gemar Ramadan 1441 Hijriah TVRI Jawa Timur. Saya yakin dan percaya bahwasanya Anda sudah ada di pesawat televisi Anda, dan sebagaimana biasa pemirsa TVRI Jawa Timur, setiap episode pasti ada tema yang kita angkat. Dan tema yang kita angkat kali ini adalah membangun mukmin yang kuat. Sebelum kita nanti akan membahas tentang ini, tentunya kita akan saksikan dulu jeda yang satu ini, dan Gemar Ramadan akan segera kembali. Banyak hal yang membuat kita sedih dan berduka, tapi bagaimana kita bisa mensikapi dengan ikhlas dan kuat. Sebagaimana dengan tema yang kita angkat kali ini adalah membangun mukmin yang kuat bersama salah satu narasumber kita yang siap memberikan pencerahan pada kita. Beliau adalah Bapak Dr. Muhammad Toha, MSI. Beliau adalah Kepala Balai Diklat Keagamaan Surabaya yang siap untuk bisa memberikan pencerahan pada kita. Segera saja kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Reza warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik Mas Reza. Banyak kegiatan-kegiatan di Balai Diklat Keagamaan Surabaya yang tentunya menguras tenaga saat ini ya Ustaz. Betul. Ya? Jadi pekerjaan kita yang dulunya saben hari berangkat ke kantor pagi pulang sore. Ya. Sekarang ke kantornya diganti kerja di rumah, tapi tetap bekerja. Tetap bekerja. Ya, diklat tetap berusaha dilaksanakan dengan jarak jauh, dengan model daring begitu, sehingga yang dulu harus tatap muka itu harus dihindari sekarang. Maka diklatnya tetap jalan, tapi modelnya model jarak jauh begitu Mas Reza. Karena jelas, ini adalah amanat negara untuk melaksanakan diklat, kondisi apapun diklat harus tetap berjalan, tapi caranya yang berbeda, tidak sebagaimana reguler, sebagaimana yang telah berlangsung pada hari-hari ketika tidak ada corona Mas Reza. Gitu, iya, ya. Baik. Ustaz, sebelum kita membahas masalah tema kita kali ini, bagaimana mensikapi COVID-19 ketika di bulan Ramadan seperti ini Ustaz? Ya, yang pertama kita itu orang beragama melaksanakan ajaran agama itu wajib, tapi ketika ada sebuah fakta virus corona ini, keselamatan kita harus kita perhatikan dan kita ikutilah protokol-protokol yang itu menjadikan kita selamat dari virus corona, sehingga tidak usah kemudian melakukan pembangkangan yang pada akhirnya itu menyengsarakan kita bersama. Baik, ya. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita. Betul. Sehingga dengan harapan untuk virus corona ini tentunya akan segera berakhir ketika kita mengikuti anjuran di protokol kesehatan dan pemerintah ini ya. Dengan kita patuh itu kan ikhtiar untuk biar corona itu segera berakhir di Indonesia. Sehingga kita bisa beribadah sebagaimana sedia kala dengan leluasa syiar agama yang luar biasa begitu. Iya. Ya. Yang jelas ini ketika corona datang di sini tentunya akan bisa memberikan pelajaran buat kita. Ya. Makna bersyukur itu. Ya, kalau kita mau mensyukuri nikmat Allah, niscaya Allah nanti akan bisa memberikan nikmat tambah. Apabila tidak bersyukur nanti mendapatkan siksa teramat pedih. Ya. Seperti itu ya Ustaz ya. Oke, baik. Mas Reza. Baik, kita nanti akan membahas tentang tema yang kita angkat kali ini tentang membangun mukmin yang kuat. Nah, ini saya nanti akan bertanya banyak, dan tadi kita juga nanti akan memberikan kesempatan pada pemirsa TVRI Jawa Timur untuk dialog interaktif di sini. Ya. Nah, Pak Toha, siapakah sebenarnya mukmin yang kuat itu? Jadi begini, mukmin itu adalah yang pertama, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Orang mukmin itu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Itu yang pertama, sholat dulu. Jadi sholatnya khusyuk apa tidak gitu. Yang kedua, walladzina hum anil lahwil mu'ridun, menghindari perbuatan, perbincangan yang tidak ada manfaatnya. Nah sekarang itu kan orang ngaku mukmin, tapi faktanya jangan ada manfaatnya atau tidak, malah yang diperbincangan itu hoak. Kan begitu, katanya orang mukmin, bahkan melanggar etika bagaimana orang berbicara di hadapan umum, menjelek-jelekan orang, dan bahkan kadang-kadang masalah-masalah agama juga dijadikan berita hoak. Yang lebih konyol lagi, sampai wafatnya seorang tokoh itu juga dihoakkan, sehingga keluarganya itu sampai
bilasi, orang Jawa bilang itu, bahwa tokoh ini belum meninggal, kan luar biasa. Tapi itu yang bikin katanya ya orang yang beragama, kan begitu. Sehingga di mana kemungkinan itu katanya mukmin, padahal berbicara, berbuat yang tanpa guna saja, orang Jawa bilang, itu nggak boleh, gitu. Apalagi yang bohong, kan begitu. Kemudian berikutnya, walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang mukmin itu menunaikan zakatnya, apalagi di kondisi corona ini, gitu. Kita harus tolong menolong, bantu membantu. Orang yang bekerja mendapatkan honor gaji bulanan tidak masalah, tapi ketika dia tidak bekerja hari itu, tidak keluar keringat hari itu, nggak dapat upah, keluarganya dikasih makan apa, kan begitu. Ini momen yang luar biasa ketika corona kayak demikian, sehingga yang gembar-gembor tentang keimanan, gembar-gembor tentang kesetiakawanan sosial, tunjukkan sekarang ini, karena corona saatnya itu menunjukkan kondisi kebaikan akhlak kita itu sekarang ini, kan begitu. Jangan kemudian kita show, kemudian menunjukkan buka puasa di mana, kemudian diupload lewat Facebook, dilihat oleh siapapun, sementara tetangganya yatim, miskin, menangis, tidak bisa berbuka. Lah, itu katanya juga orang beriman, kan begitu. Faktanya gimana? Kemudian yang berikutnya, walladzina hum li furujihim hafidun. Orang yang beriman itu menjaga farjun. Farjun itu kemaluan. Jadi sekarang ini kan orang itu mengatakan dirinya beriman, tapi dia tidak malu ketika mempertontonkan kemaluannya ke hadapan khalayak itu. Ada kalanya memang sudah ditutup, tapi kaidah penutupannya kadang-kadang tidak sesuai dengan syariah, gitu. Itu kan sama dengan mempertontonkan kemaluannya. Sehingga dia pakai celana, tapi celananya nyapret, sehingga belah tengahnya kelihatan orang banyak. Itu kan sama dengan orang tidak pakai celana, Mas Reza. Iya. Seperti itu. Baik, Ustaz. Ketika kita bicara tentang muslim yang mukmin yang kuat tadi itu, pasti ada mukmin yang lemah, gitu ya. Nah, menurut pandangan Pak Yai atau Pak Tohai bagaimana ini? Iya. Jadi gini, sudah jelas mukmin yang kuat itu adalah kul rabbunallah wastaqim. Jadi mukmin yang kuat itu dia beriman kepada Allah, hanya satu mempertuhankan, yakni mempertuhankan Allah. Kemudian berikutnya menunjukkan kuatnya dia itu istiqomah, tetap wis gawe iso dinyang pokoknya. Gusti Allah segala-galanya. Jadi tidak mempertuhankan uang, tidak mempertuhankan jabatan, tidak mempertuhankan material lain-lain. Jadi satu-satunya Tuhannya itu Allah, begitu loh. Maka ada sebuah kisah, karena luar biasanya dia imannya pada Allah, ketika Syekh Abdul Jalil, yang terkenal di Jawa dengan Syekh Siti Jenar, ketika dihampiri sang murid mengatakan, saya mencari Syekh Siti Jenar. Kata Syekh Siti Jenar ora ono, sing ono mung Allah. Kemudian orang ribut menganggap Syekh Siti Jenar ngaku Tuhan. Bukan itu maksud Syekh Siti Jenar. Kabeh iki bakal ora ono, sing ono mung Allah tok. Maka Syekh Siti Jenar iku andekan ono, mungkin sampai 100 tahun hilang. Toha juga begitu, andekan panjang umur 100 tahun selesai, tapi yang ada itu hanya Allah. Maka Allah itulah wujud pegangan kita sejati. Sehingga orang yang beriman itu adalah dia tidak saja meyakini adanya Allah, tapi istiqomah sampai kapanpun, dalam kondisi apapun tetap berpegangan pada Allah. Ada ujian apapun, ini memang Allah sedang menguji kita, kan begitu. Tidak karena kemudian diuji kemiskinan, beralih keimanan. Itu namanya mukmin yang tidak kuat, Mas Reza. Baik. Dalam puasa Ramadan ini tentunya banyak hal yang kita lakukan selain puasa, kemudian zikir, kemudian sodakoh, kemudian juga qiyam atau bangun tengah malam ya, Ustadz ya, seperti itu. Siap. Kemudian masih banyak lagi tadarus dan lain sebagainya. Nah sekarang, apakah puasa ini melahirkan keimanan yang kuat sesungguhnya? Iya, jelas. Benar yang Mas Reza katakan tadi, Rasul pernah dawuh ketika ditanya oleh sahabat, ada sesuatu yang perlu saya sampaikan, ketika satu ini saya sampaikan, kamu sekalian tidak akan bertanya lagi. Sahabat bertanya, apakah itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, aksiru man qauli la ilaha illallah. Yakni, perbanyaklah berzikir. Dia ingat pada Allah. Kalau Allah selalu diingat,
Allah balung sum-sum masuk dalam batinnya, maka tidak ada orang itu berada di suatu tempat, tidak ada yang memantau. Kemanapun Allah akan ikut. Itu membangun keimanan kan, yang pertama. Yang kedua, masalah Ramadan. Orang kalau sudah berpuasa, kemudian imannya kok tidak bertambah, itu berarti ada masalah dengan puasanya. Karena apa? Puasa itu yang pertama, dia tidak memberikan asupan gizi apapun pada diri. Sehingga ketika fisik ini tidak ada asupan yang masuk, maka fisik ini lemah, rentah. Dan kalau diteruskan, dia akan binasa alias mati. Yang pertama. Yang kedua, saat puasa orang dianjurkan untuk sholat malam. Baik itu sholat malam yang biasa kita lakukan, seperti sholat sunat yang lain maupun sholat tarawih. Kemudian ditambah lagi dia melakukan tadarus. Berarti otomatis dia tidurnya agak larut malam dibandingkan malam-malam yang tidak Ramadan. Betul. Apa ini? Ada pelajaran yang sungguh dahsyat luar biasa. Yang pertama, manusia dilemahkan fisiknya karena asupan gizinya berkurang. Yang tadinya makan semau-maunya, melahap apa yang ia suka, dengan ukuran yang tidak biasa maupun biasa pun bebas, jam berapapun boleh makan. Tapi ketika puasa kemudian orang makan meskipun itu halal tidak boleh dimakan. Meskipun milik sendiri tidak boleh dimakan sepanjang belum waktu ditentukan untuk makan. Yang pertama. Yang kedua, karena tidurnya kurang, malam banyak sholat sunat, kemudian ditambah lagi dia harus tadarus, mungkin kemudian ditambah lagi menjelang subuh dia harus melakukan yang namanya sahur. Sehingga tidurnya kurang, makannya kurang, maka otomatis manusia itu lemah. Betul. Dan itu adalah sebagaimana nafsunya dilemahkan, sebagaimana melemahkan kuda. Kuda itu biar tidak liar, tidak binal, Mas Reza. Maka yang pertama, kuda itu harus dikurangi makanannya. Ketika makanannya sudah kurang, kuda itu ditambahi bebannya. Sehingga si kuda itu tadinya liar, binal, luar biasa, menjadi tidak bertenaga. Karena kurang makan dan kurang tidur. Dan nafsu itu laksana kuda liar. Maka kemudian dia dikurangi makannya, dikurangi tidurnya, maka manusia itu akan menjadi lemes. Yang ada hanya Allah. Ini kalau diteruskan orang akan mati, tidak tidur, tidak makan. Maka engkau harus mengakui bahwa yang mutlak ada dan harus ada itu Allahu subhanahu wa ta'ala. Itu Mas Reza. Tujuan Ramadan itu begitu. Sehingga kalau kita sudah lemah fisik, karena kurang makan, kurang tidur, apalagi yang kita banggakan. Karena yang kita banggakan dalam diri kita sejatinya tidak ada. Hanya Allah saja yang menjadikan kita kuat dan ada. Masya Demikian Allah. Mas Reza. Baik, luar biasa. Pak Toha, tentunya akan bisa memberikan wawasan buat kita, lebih memantapkan keimanan kita sebagai seorang mukmin seperti itu ya. Betul. Baik, pemirsa TVRI Jawa Timur, sebelum nanti kita akan membahas lagi untuk kita kali ini, kita akan ikuti jeda pariwara berikut ini. Jawa Timur, terima kasih Anda masih bersama kami di Gemar Ramadan 1441 Hijriah, dan tentunya dengan narasumber kita, Bapak Dr. Haji Muhammad Toha MSI, yang tentunya tadi sudah bisa memberikan pencerahan untuk kita. Nantinya juga saya akan bisa memberikan kesempatan untuk Anda untuk bisa gabung di sini di 0315678216. Namun sebelumnya kita akan ngobrol lagi, diskusi lagi dengan Bapak Toha. Pak Toha, terima kasih tadi gayeng banget diskusi kita kali ini dengan pakai bahasa Jawa gitu ya. Sehingga ada semacam kedekatan emosional kita tentunya. Dan saya yakin pemirsa TVRI Jawa Timur tentunya nanti ketika kita buka interaktif nanti segera aja telepon di sini ya. Baik. Ustadz, bagaimana keistimewaan puasa kalau dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain? Ya, yang saya justru kepingin bahas itu Mas Reza, orang melaksanakan ibadah puasa itu sangat pribadi sekali. Karena apa? Ketika orang melakukan sholat, orang lain tahu kalau orang itu sholat. Gitu. Kalau orang itu melakukan zakat, orang lain tahu bahwa orang itu melakukan zakat. Karena diserah terimakan, ada mustahik, macam-macam, sehingga saling tahu. Tapi puasa itu kan sangat pribadi banget gitu. Jadi bisa saja orang itu
habis minum kemudian diusapi gitu kan, kelihatan kayak puasa, padahal itu nggak puasa. Tapi sejatinya yang dicari puasa itu kan bukan hanya lapar dan hausnya itu saja, tapi menjadikan takwa kita, dan orang yang takwa itu adalah mengaplikasikan dari apa yang ia rasakan ke dalam kehidupan sehari-hari. Oh, rasanya orang miskin itu begini gitu. Oh, rasanya orang tidak makan itu begini gitu. Sehingga dengan harapan ketika dia merasakan kesengsaraan orang tidak makan dan miskin itu, dia mau mendermakan apa yang ia miliki kan gitu. Yang pertama. Iya. Yang kedua, ada ajaran disiplin luar biasa gitu. Jadi kalau orang tidak disiplin, yang saya sampaikan tadi gitu. Jadi habis minum ngaku puasa. Dan kita itu hidup menjadi porak-poranda, rusak masyarakat itu karena orang yang biasa ngatur masyarakat itu tidak bisa melaksanakan hikmahnya ibadah puasa, kan begitu. Sehingga disiplin itu meskipun makanannya sendiri, kalau memang belum jamnya nggak boleh, kan begitu. Kan disiplin itu. Betul. Ya. Nah, sehingga hakikat puasa sebenarnya itu tidak menjadi ritual-ritual yang itu dianggap ritual tahunan. Bahkan TVRI kayak semua pakai baju muslim, kemudian setelah puasa balik udal-udalan, itu kan jadi tidak bagus kan begitu. Sehingga kalau bisa saben hari itu suasananya kayak puasa kan begitu. Baik Ustadz, nanti kita akan lanjutkan lagi karena sudah ada penelpon yang siap untuk bisa telepon di sini. Baik. Kita berikan kesempatan untuk Anda yang ingin telepon di sini di 0315678216. Sekali lagi pemirsa, sebutkan nama Anda dan Anda dari mana. Dan sudah ada penelpon yang masuk yang ada di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini? Bapak, Ibu? Bapak atau Ibu? Ahmad Syaifuddin. Bapak Ahmad. Di Dusun Jati Kampir, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Oh, dari Nganjuk. Pak Ahmad Syaifuddin, nggih? Betul nggih? Iya, dari Nganjuk. betul. Iya, silakan Pak Ahmad Syaifuddin, pertanyaannya Pak. Yang pertama, bisakah terus semangat bekerja sampai berbuka puasa nanti? Yang kedua, bisakah memperkuat iman dan takwa di bulan puasa? Yang ketiga, bisakah memperkuat ibadah dengan cara sholat tarawih di bulan Ramadan? Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ada 3 wabarakatuh. pertanyaan tadi itu Ustaz. Yeah. Artinya yang pertama tadi ketika kita bekerja dari awal dan akhir, bisakah memperkuat puasa kita gitu? Ya, jadi begini, orang puasa itu bekerja itu bisa atau tidak, jawabnya bisa. Karena terserah kita, orang kadang-kadang nggak bekerja juga nggak puasa kok kan begitu. Iya. Sehingga artinya fisik kita itu sudah tertata bahwa kenapa kok kemudian kita disuruh sahur dan sahurnya itu disuruh mengakhirkan. Iya. Berarti kan ada bekal untuk selama sehari itu kita tidak kosong sama sekali kan gitu. Ada bekal karena sahur itu, kemudian kita minum, kemudian ada mungkin tambahan vitamin macam-macam, dan itu ternyata ada orang yang tidak makan sampai sekian hari juga nggak mati kok kan. Kan begitu. Kalau lemes memang iya lemes, tapi tidak mesti orang kalau tidak makan mesti mati kan begitu. Sehingga jawabnya, apakah benar puasa itu bisa bekerja dengan baik? Iya, buktinya semua kantor juga bekerja dengan baik kok. Nah, artinya puasa itu yang pertama adalah niat kita. Kita itu niat berpuasa itu benar atau tidak. Kalau orang tidak berniat puasa, meskipun dia tidak melakukan apa-apa, juga dia tidak puasa, kan begitu kan? Kemudian saya tadi mengatakan, pertanyaan tadi sudah saya jawab sebenarnya sebelumnya, tapi Pak Syaifuddin ini sahabat saya sangat bagus sekali dari jauh ya, dari Bagor, Nganjuk. Ya. Jadi saya katakan tadi, ketika orang itu sadar bahwa manusia itu lemah, doif, nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, ketika asupan gizi tidak ada, istirahat kurang, maka dia semakin lunglai. Lah dengan itu manusia menyadari bahwa manusia itu nggak punya kekuatan apa-apa, yang ada itu Allah. Maka semakin meningkatkan imannya bahwa saya ini bisa hidup karena Allah. Coba kalau Allah nggak memberikan kehidupan pada saya, terbukti saya nggak makan, kurang tidur aja bisa mati kok. Yang tidak mati hanya Allah. Itu maksudnya, keimanannya itu kan begitu. Oke, baik. Jawabannya sudah mencakup dari 3 pertanyaan tadi. Saya kira seperti itu ya. Baik. Sekali lagi kami berikan kesempatan lagi untuk Anda yang pengen bergabung di sini di 0315678216. Sudah ada yang di sini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, Ibu?
Dengan Ibu Diana di Tropodo Asri Sidoarjo, Mas Reza. Ibu Diana di Tropodo Asri Sidoarjo ya Bu ya. Pertanyaan Bu, pelan-pelan saja, biar bisa didengar yang lain. Waalaikumsalam. Dr. Muhammad Toha, senior saya di Aktisi. Sebanun Ibu. Sahabatnya ternyata ya. Ya, berkenan menyapa saya ini. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Pertanyaan saya begini. Berkenaan dengan corona dan puasa serta adanya PSBB. Tadi yang dibicarakan adalah mukmin yang kuat. Kalau sekarang pemerintah melarang untuk melaksanakan tarawih di masjid dan sholat Jumat di masjid untuk mencegah penyebaran COVID. Nah ini apakah mereka yang memaksakan diri untuk tarawih berjamaah di masjid itu termasuk mukmin yang kuat? Itu aja pertanyaan saya. Matur nuwun atas jawabannya. Terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan luar biasa dan lugas ya, jelas sekali Ibu Diana. Dan itu memang fenomena sekarang ini memang terjadi seperti itu. Betul. Iya, silakan Pak Toha. Pertanyaannya luar biasa dan saya akan berusaha menjawab dengan luar biasa dan faktanya memang demikian adanya. Saya ini orang yang sangat bingung mendengar apa yang disampaikan masyarakat sekarang. Loh itu loh Pak, kenapa orang sholat kok nggak boleh, orang taraweh nggak boleh, sementara pasar boleh. Loh pasar itu kan kumpulnya orang juga, loh kan pasar kan oleh, loh kenapa kok tarawih nggak boleh gitu. Tapi saya menjawab yang tengah-tengah saja. Begini, jadi mukmin juga yang mencegah itu asal jangan overacting gitu loh. Kenapa? Karena tujuan yang mencegah itu supaya menyelamatkan masyarakat supaya tidak terkena corona, kan begitu. Betul. Tujuannya kan bagus, betul, tujuannya kan bagus. Kemudian kenapa pasar kok boleh gitu? Lah saya jawabnya mungkin begini pada mereka, lek pasar gak oleh sampean tambah gak mangan, kan begitu. Maka menurut saya sepanjang yang memerintahkan itu ada dasar ilmiah secara medis bahwa itu memang dipatuhi, itu sebaiknya dipatuhi karena tujuan dia sepanjang itu tidak ada tujuan lain selain menyelamatkan person itu, tidak ada tujuan lain menjauhkan kita dari tempat ibadah kita ikuti, kan begitu. Nah, kenapa kok pasar tidak? Lek pasar itu langsung sekalian ditutup juga, kebutuhan kita untuk sanggup ibadah dalam artian berbuka itu juga semakin susah, kan begitu. Jawaban saya kan begitu. Nah, sehingga tetap kita husnudon saja bahwa tujuan mereka melarang itu adalah tujuan kita bersama untuk kemaslahatan kita bersama dan kita sama-sama berdoa sehingga corona nggak lama-lama sehingga kita bisa beribadah sebagaimana umumnya sedia kala kita beribadah sebelum adanya corona. Kan begitu Mas Reza? Iya, betul. Baik. Saya kira sudah cukup lugas ini jawaban dari Pak Toha seperti itu. Baik, kita berikan kesempatan lagi untuk Anda yang pengen telepon di sini di 031-567-8216 pemirsa TVRI Jawa Timur. Yang jelas untuk tema kita kali ini adalah membangun mukmin yang kuat. Rasanya rugi sekali kalau Anda tidak bisa memanfaatkan waktu kita sebaik-baik mungkin karena Pak Toha masih ada di depan kita. Tentunya kita bisa memanfaatkan sebaik-baik mungkin. Masih ada lagi Pak Toha. Ya, kita berikan kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, dengan Bapak siapa? Di mana Bapak? Abdurrahman. Pak Abdurrahman. Pak Abdurrahman dari Gresik, Pak ya. Iya. Pak, silakan Bapak pertanyaannya. Ya, mohon maaf agak nyimpang dari seperti ini. Gini, di tempat saya kan Gresik, Cerme, antara Surabaya dan Cerme kan ada jarak ya. Biasanya itu Pak, bisa televisinya dikecilkan Pak, biar tidak feedback, Pak Abdurrahman. Volume televisinya bisa dikecilkan sedikit. Halo? Nggih, monggo. Ya. Monggo Pak Abdurrahman. Ya, saya itu Pak Adan Surabaya, CPRI. Itu dengan di Gresik kan selisih 1 menit. Selisihnya antara Gresik, Cerme sama Surabaya nggak di radio Asmara kalau nggak salah. Selisih waktu nggih Pak Abdurrahman. Selisih waktu 1 menit. Ya. Terus Bapak? Nah, itu
Halo. Nggih. Nggih. Halo. Monggo. Monggo Pak Monggo, Abdurrahman, nggih. Bisa kami dengar dengan gamblang suara panjenengan. Monggo, Pak. Aduh. Monggo, Pak. Monggo, silakan, Halo. Bapak. Nggih, monggo, silakan. Iya. Ya, itu biasanya itu adzan di Asmara itu adzan, di musola ikut adzan juga. Saya tunggu di HP Muslim itu kan belum waktunya. Masih 1-2 menit lagi. Itu gimana, Pak? Boleh apa batal puasa? Kasihan bakal batal. Baik. Cukup, seharian tidak makan, kurang 1 menit sudah berbuka. Kata musola itu banyak yang jahat. Baik, Pak Mohon Abdurrahman. penjelasan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Toha. Ini Nggih. menyimak dari tema kita, tapi nggak ada salahnya Nggih. kalau kita jawab ya. Tapi Nggih. saya kagum dengan beliau. Berarti beliau itu bermaksud menyelamatkan orang banyak. Betul, Orang betul. Jawa bilang kan gono gunane. Iya. Wis oleh lapar, haus, dahaga mulai imsak kok sampai sore-sore kurang 1 menit batal. Tidak kan ada begitu. artinya apa-apa. Nggak ada artinya. Bener Iya, itu. betul, Dan betul, saya bagus. kagum dengan beliau. Beliau punya pegangan yang luar biasa, termasuk pemahaman untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak batal puasanya. Jadi gini, Pak Haji Abdurrahman, itu saya yakin di tiap-tiap langgar atau musola atau masjid itu ada semacam jadwal atau roster begitu. Betul. Maka idealnya muadzin itu melihat apa yang ditempelkan di langgar-langgar itu. Ada yang dikeluarkan oleh DMI, ada yang dikeluarkan oleh Lajnah NU, ada yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah, gitu. Hampir semuanya ada di langgar itu. Maka lewat ketokohan panjenengan bisa menyampaikan kepada muadzin, le adzan deloken sesuai dengan jadwal yang berlaku di mana musola itu berada. Jangan mengikuti wilayah yang zona pembagian waktu atau perbedaan menit detiknya berbeda begitu. Baik. Saya yakin ada di setiap langgar. Tapi saya berterima kasih, berarti beliau itu orang Jawa bilang open gitu loh. Ini Ya. kalau nggak ada ingatkan kan salah semua. Orang Betul. sekian banyak gitu. Betul. Hanya karena mendengar adzan langsung buka gitu. Padahal itu untuk wilayah yang berbeda. Betul. Harus sekian menit lagi untuk berada di wilayah tersebut. Demikian, terima kasih Pak Haji Abdurrahman. Iya, baik Pak Haji Abdurrahman. Semoga nanti bisa memberikan wacana untuk panjenengan dan juga teman-teman yang lain tentunya. Ya, Pak Toha, jawaban sudah cukup lugas seperti ini. Kita nanti juga akan bisa memberikan kesempatan lagi untuk Anda yang ingin bergabung dengan kami di 5678216. Baik, sambil menunggu yang ada di sini mungkin Pak Toha mungkin ada beberapa hal yang bisa saya tanyakan ini mewakili pemirsa TVRI Jawa Timur. Nah, Rasulullah itu bersabda, suatu ketika umatku akan seperti buih yang ada di lautan. Jumlahnya banyak tetapi mereka tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Dan hingga para sahabat bertanya, apakah itu Rasulullah? Manakala mereka terkena penyakit wahan. Nah, ini terkait dengan tema kita kali ini nih. Apa sesungguhnya itu penyakit wahan itu? Ya, hubud dunya wa karahiyatal maut. Jadi wahan itu saking cintanya terhadap dunia dan takut mati gitu. Sehingga orang itu terus luar biasa hanya ngurusi masalah dunia. Tapi dia takut dia lupa bahwa kematian itu pasti ada gitu loh. Iya. Maka ketika orang banyak berpikir begini, ya benar kita itu kayak buih. Artinya apa? Karena ribut urusan dunia, urusan agama itu dianggap tidak penting, urusan agama itu dianggap sesuatu yang bisa dipikirkan besok kalau tua gitu. Padahal orang mati itu kan tidak melihat tua dan muda, kalau mati ya mati kan begitu. Nah, semakin kalau wahan ini semakin menggejala di masyarakat, maka syiar Islam pun akan redup gitu. Karena apa? Karena orang ribut urusan duniawi. Contoh, misalkan kalau orang dalam sebuah komplek perumahan itu ribut bagaimana rumahnya bagus-bagusan. Tidak ada yang memikir bagaimana apa yang kita bawa ketika kembali kepada hadirat Allah. Maka nggak ada yang mikiri masjid. Maka bangunlah masjid untuk bekal sampean besok menghadap ilahi Robbi. Kalau kita ribut urusan duniawi kita, bagaimana kita mobil kita yang bagus, jangan sampai kalah dengan tetangga yang lebih bagus lagi ketika yang lain pakai Altis, yang lain pakai Alphard, terus kejar-mengejar begitu. Iya. Tapi lupa bahwa Anda mensodakokan itu kepada fakir miskin, itu bekal saudara untuk mati besok, kan begitu. Itu yang kadang-kadang orang timpang, kan begitu. Ribut dunia tapi ngabaikan akhirat. Demikian Mas Reza. Masya Allah, luar biasa ya. Tidak terasa waktu kita Ustadz, kita sudah berbincang seperti ini dan ini insya Allah yang keempat kalinya saya bertemu dengan panjenengan seperti di TVRI Jawa Timur. Terima kasih Mas Reza. Untuk bisa mengakhiri kita kali ini mungkin akan bisa memberikan sedikit kesimpulan untuk bisa memaknai arti tema kita hari ini. Ya, satu saja. Jadi iman itu betul-betul harus kita genggam dan kita aplikasikan.
orang mengatakan iman, tapi kemudian perilakunya jauh dari orang yang beriman, maka itu sejatinya dia tidak beriman. Orang yang tidak beriman, maka tetangganya akan resah, masyarakatnya tidak merasa bahagia, maka iman yang sesungguhnya itulah yang harus betul-betul kita genggam dan kita jadikan bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Toha. Terima kasih. Barakallah. Amin. Luar biasa untuk kali ini bertemu dengan panjenengan saat ini. Semoga di lain waktu kita akan ketemu lagi. Amin. Terima kasih Mas Reza. Baik, pemirsa TVRI Jawa Timur, tidak terasa waktu kita di Gemar Ramadan ini. Dan tentu saja semoga bisa memberikan makna untuk Anda dan selamat menjalankan ibadah puasa sambil menunggu adzan maghrib yang sebentar lagi akan tiba. Saya Reza Tahir pamit di hadapan Anda. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.